Oke, kita kali ini berjumpa lagi di video pembahasan tentang mau tahu kimia, khususnya mengenai materi berkaitan dengan laju reaksi. Dan kali ini pembahasannya akan fokus pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, kita langsung saja mulai. Apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah konsentrasi. Oke, yang pertama adalah konsentrasi. Ingat bahwa konsentrasi merupakan perbandingan antara zat terlarut dengan volume larutan atau bisa juga jumlah pelarutnya. Hal ini bergantung pada satuan yang digunakan. Jadi konsentrasi ini memiliki beberapa satuan, ya. Ada beberapa satuan dari konsentrasi. Yang pertama adalah molaritas. Oke. Kemudian yang kedua ada molalitas. Oke. Kemudian yang ketiga ada normalitas. Yang keempat dinyatakan dalam fraksi mol. Nah, kita fokus ke di sini adalah yang satuannya molaritas. Ya. Molaritas ini biasanya disimbolkan dengan huruf M besar. Oke. Jadi simbolnya M besar. Nah, kalau ada satuan dengan simbol M besar, berarti di dalam kimia dimaksud adalah molaritas atau molar. Nah, kemudian molaritas sendiri ini dalam kimia biasanya merupakan perbandingan dari mol zat terlarutnya, mol zat terlarut berbanding terbalik dengan volume larutannya. Oke. Dari sini kita bisa bayangkan kalau zat terlarutnya semakin besar, ya, zat terlarutnya makin besar, jumlahnya banyak, dan volume larutannya
volume larutannya tetap, larutannya tetap, volume larutannya tetap 1 liter misalnya, maka potensi untuk terjadinya tabrakan, terjadinya tumbukan, tumbukan antar partikel menjadi besar, kemungkinannya. Kalau terjadi tumbukannya besar kemungkinannya, maka terjadi reaksinya juga cepat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa misalnya ada larutan HCl 1 molar misalnya, kemudian ada HCl 2 molar, kemudian ada HCl 3 molar, maka kita bisa ambil kesimpulan di mana reaksi akan berjalan cepat bila reaksi itu berlangsung dalam larutan HCl 1 molar, kemudian ada yang 2 molar, ada yang 3 molar. Maka kita bisa akan pastikan bahwa yang 3 molar lah yang akan mengalami reaksi yang paling cepat. Kenapa? Karena satu, nilai molaritasnya yang tinggi dan menggambarkan zat terlarutnya semakin besar. Yang kedua, kemungkinan tumbukannya akan semakin besar dan akhirnya menyebabkan reaksinya akan berlangsung sangat cepat. Faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Yang kedua adalah luas permukaan, ya. Luas permukaan. Misalnya gini. Langsung saja saya berikan ilustrasi apa yang dimaksud dengan luas permukaan ini. Misalnya gini, saya hendak melarutkan gula merah ke dalam air. Airnya saya tuangkan di sebuah gelas atau mangkok. Ini ada gula merahnya, misalnya masih dalam bentuk lempengan, masih utuh, ada bongkahan, ya. Ini adalah gula merah, Kemudian saya tambahkan air, saya tambahkan air 500 ml misalnya, 500 ml. Ini yang kasus pertama. Ini kasus pertama.
A. Kemudian kasus kedua masih sama, saya ingin melarutkan gula merah juga. Oke. Tapi gula merah itu sudah saya potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Oke. Saya potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil. Tidak bongkahan lagi. Oke. Sekarang gitu, saya potong-potong. Ini juga gula merah, tapi yang sudah dalam bentuk potongan. Oke. Kemudian saya tambahkan air juga 500 ml air. 500 ml. Oke. Kemudian saya dua-duanya, misalnya ini ya, kasus yang kedua adalah kasus B, sama-sama diaduk ya, sama-sama diaduk. Yang A juga diaduk, yang B kemudian diaduk. Dan ternyata setelah diberikan perlakuan yang sama, ternyata nih yang A ini butuh waktu yang lama untuk larut, butuh waktu, jadi waktunya lama untuk larut. Sementara yang B, waktunya lebih cepat. Lebih cepat larut. Nah, maka pertanyaannya, dari dua kejadian ini, apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Nah, apa yang membedakan? Ternyata kalau kita perhatikan, airnya jumlahnya sama-sama 500 ml. Tetapi gula merahnya yang berbeda. Yang kasus A masih dalam bentuk bongkahan, yang kasus B sudah dalam bentuk serpihan. Ternyata bentuk serpihan dengan bongkahan itu berbeda. Lantas secara kimiawinya apa, atau secara ilmiahnya apa di sini? Bongkahan ini memiliki satu muka, memiliki satu muka yang luas. Tetapi yang serpihan yang serpihan ini memiliki muka yang lebih banyak. Muka yang lebih banyak, muka yang lebih banyak jumlahnya. Ya, jumlahnya lebih banyak mukanya ya. Nah, dari sinilah awal apa yang membedakannya. Yang banyak berarti yang memiliki permukaan yang banyak, permukaan banyak. Oke.
berpeluang terjadi tumbukan semakin besar. Dan reaksi akan berlangsung cepat. Oke, jadi ternyata permukaan yang dimaksud ini adalah kepingan-kepingan ini yang kecil-kecil ini ternyata ini memiliki satu muka, ini dua muka kedua ini memiliki muka juga, sehingga semakin kepingannya banyak, semakin lembut, maka kesimpulannya semakin lembut maka permukaannya semakin banyak. Jadi luas permukaan di sini yang dimaksud adalah halus atau lembutnya partikel yang dilarutkan. Semakin lembut maka permukaannya akan semakin banyak dan kemungkinan terjadi tabrakan akan semakin besar, frekuensinya lebih cepat dan reaksi akan berjalan menjadi cepat. Oke, itu tentang penyebab yang mempengaruhi laju reaksi disebabkan karena luas permukaan. Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang ketiga adalah faktor suhu. Yang ketiga adalah faktor suhu. Oke. Yang ketiga adalah faktor suhu atau temperatur. Oke. Suhu atau temperatur. Banyak kasus dalam reaksi kimia akibat suhu dinaikkan 2 kali, dinaikkan 3 kali, dinaikkan 4 kali, maka laju reaksi pun ikut naik menjadi lebih cepat, jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Dan hal ini bisa terjadi disebabkan karena apa? Oke. Suhu yang dinaikkan itu akan menyebabkan jadi di sini bisa saya tuliskan, bila suhu dinaikkan bila suhunya dinaikkan, maka energi kinetiknya energi kinetik dari partikel menjadi meningkat sehingga melampaui energi potensial, energi potensial dari materi, dari partikel tersebut.
partikel tersebut. Oke. Nah, kalau melampaui berarti energi kinetiknya melebihi dari energi aktivasinya, karena energi potensial yang dimaksud di sini adalah energi potensial yang di sini ya, kita ingatkan kembali bahwa energi potensial adalah energi potensial ini sama dengan energi aktivasinya, energi aktivasi. Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat tentang pembahasan tentang energi aktivasi. Jadi energi kinetiknya lebih besar, ya, energi kinetiknya lebih besar atau melampaui energi potensial, maka akibatnya reaksi dapat berlangsung cepat. Jadi saya ulang kembali di sini, bila suhu dinaikkan, akibatnya energi kinetik partikel tersebut meningkat sehingga melampaui dari energi potensial partikel tersebut. Kalian bisa bayangkan gini misalnya ya, di sini membayangkan antara energi potensial dengan energi kinetik itu gimana sih sebenarnya. Yang mudah itu misalnya kamu punya meja kayu, oke. Meja kayu ya, oke. Terus ingin kamu dorong. Ini ingin kamu dorong. Oke. Ingin kalian dorong. Oke, ingin didorong. Tentunya si meja ini juga punya energi, ya kan? Energi diamnya dia. Nah, energi diam itu lah yang dinamakan dengan energi potensial. Jadi energi diam inilah yang dinamakan dengan energi potensial. Oke. Energi diam ini disebut dengan energi potensial. Oke. Jadi meja itu nggak diapa-apakan, didiamkan saja, dia menyimpan energi, namanya energi diam atau energi potensial. Oke. Nah, kalau ingin memindahkan meja, mendorong meja ini, tentunya energi kita harus melebihi dari energi diam. Nah, maka energi kita harus lebih besar daripada energi diamnya. Oke. Jadi energi kita ini harus lebih besar. Jadi energi dorongnya, energi tenaga dorongnya harus lebih besar. Ya, dorongnya harus lebih besar. Nah, energi dorong inilah yang dinamakan dengan energi kinetik. Oke. Energi kinetik yaitu energi saat sesuatu bergerak, energi kinetik. Oke. Jadi analogi ini kalau kita kembali kepada tentang suhu itu meningkatkan energi kinetik. Jadi pergerakannya, energi untuk bergeraknya yang besar sehingga melampaui dari energi diamnya. Maka kemungkinan untuk terjadi reaksi karena energi geraknya yang semakin cepat, maka frekuensi atau peluang terjadinya reaksi akan menjadi lebih besar. Oke, itu tentang
faktor ketiga, yaitu faktor suhu atau temperatur yang menyebabkan laju reaksi bisa berjalan cepat atau lambat. Oke, kita bahas dengan lanjutan dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat. Yang keempat ini kita akan bahas tentang katalis. Ya, yang keempat adalah katalis. Katalis itu apa? Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi, zat yang mempercepat reaksi, sementara dan zat itu tidak ikut reaksi. Oke. Ada katalis adalah zat yang mempercepat reaksi dan zat itu tidak ikut reaksi. Artinya katalisnya sendiri tidak ikut reaksi. Kalau sudah selesai, maka katalisnya keluar dari reaksi itu. Bisa kita gambarkan di sini dalam ilustrasi gambar diagram ini bahwa hubungannya apa katalis dengan laju reaksi, ya. Katalis ini dengan laju reaksi apa hubungannya? Oke, kita lihat di sini. Ada reaktan, reaksi kimia, baik itu yang bersifat eksoterm maupun endoterm. Ini contoh yang eksoterm karena delta H produknya lebih kecil daripada delta H reaktan. Ini delta H, ya. Delta H produknya lebih kecil daripada delta H reaktan, maka dia eksoterm. Dan delta H reaksinya bernilai negatif, ya. Oke. Tapi kita tidak ingin bahas tentang endoterm dan eksotermnya lebih jauh, tapi saya akan bahas peran dari katalis dalam mempercepat laju reaksi. Peran katalis di dalam laju reaksi adalah menurunkan energi aktivasinya. Jadi fungsinya, perannya di sini, peran dari katalis itu menurunkan energi aktivasinya. Kalian ingat bahwa energi aktivasi adalah perintang atau penghalang untuk terjadinya reaksi. Jadi dia berada di keadaan transisi. Jadi ada reaktan untuk menjadi produk, maka di tengah-tengahnya ada kondisi di mana terjadi transisi. Nah, kondisi transisi itulah yang dinamakan energi aktivasi. Ya, jadi peran dari katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah energi aktivasi sebelum tanpa katalis. Ini tanpa katalis, oke. Tanpa katalis, oke. Energi aktivasinya sebesar ini. Kemudian ini menggunakan katalis, dengan katalis. Ini dengan katalis. Dan ternyata energi aktivasinya turun. Nah, turun. Menurunkan bukit yang awalnya tinggi ini menjadi di sini turun, ya, oke. Menjadi turun. Nah, inilah fungsinya daripada katalis, adalah menurunkan energi aktivasi sehingga energi aktivasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, yang akibatnya reaksinya bisa berlangsung cepat karena energi aktivasinya yang rendah.
Jadi sekali lagi, fungsi katalis dalam laju reaksi adalah menurunkan energi aktivasi dari reaksi kimia tersebut sehingga reaksinya dapat berjalan dengan cepat.